Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di presentasi saya. Di awal tahun baru ini, kita memiliki kesempatan untuk memulai langkah baru dalam meningkatkan bisnis dan produktivitas. Era digital memberikan banyak tools yang dapat membantu kita bekerja lebih efisien, berkolaborasi lebih baik, dan mengelola bisnis dengan lebih profesional. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mia Suci Lestari dengan NIM 2405102006. Saya mahasiswa Sistem Informasi yang tertarik dengan penerapan teknologi dalam dunia bisnis dan produktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berbagai tools digital yang dapat membantu Anda dalam mencapai target bisnis maupun meningkatkan efisiensi kerja di tahun baru ini. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai karena saya akan memberikan beberapa informasi yang sangat bermanfaat. So, let's get started. Tools pertama ada Google Data Studio, merupakan business intelligence tools yang disediakan oleh Google secara gratis untuk melakukan visualisasi data. Google Data Studio dapat membantu untuk membuat visualisasi data berupa grafik, peta, atau tabel dengan lebih cepat dan akurat, sehingga data dapat mudah dipahami oleh banyak orang. Terdapat 4 fungsi utama Google Data Studio. Yang pertama, ada transformasi data. Fungsi ini dapat mengolah data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami secara mudah. Bahkan ada fitur Explorer pada tools ini yang memungkinkan bisa memanipulasi data dengan menggunakan filter, rumus, dan lain-lain. Yang kedua ada integrasi data. Pada Data Studio juga bisa mengumpulkan data dari berbagai jenis sumber sekaligus menyatukannya menjadi satu pada sebuah dashboard. 3. Sharing data. Membagikan informasi kepada banyak orang dengan tujuan untuk menentukan strategi bisnis yang terbaik. Keempat, visualisasi data. Jika sudah menentukan informasi dari data-data yang dimiliki, selanjutnya dapat memvisualisasikan data-data tersebut supaya lebih mudah untuk dipahami dan sesuai dengan target. Tools yang kedua, Power BI, adalah kumpulan layanan, aplikasi, dan konektor perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi wawasan yang koheren, mendalam secara visual dan interaktif. Fungsi dari Power BI yang pertama beragam visualisasi. Microsoft Power BI adalah software yang tepat untuk visualisasi data. Terdapat berbagai macam grafik yang bisa dipakai agar data lebih mudah dipahami. Yang kedua, ada pembuatan laporan responsif dan interaktif. Biasanya, saat sedang membuat laporan di laptop, ukuran fontnya pas dan nyaman dibaca. Namun, saat ditampilkan di HP, kondisinya jadi berbeda. Hurufnya menjadi sangat kecil dan terlihat tidak rapi. Tetapi, Power BI punya fitur laporan responsif agar tampilan laporannya sesuai dengan gadget. Ketiga, memprediksi tren data. Software ini bisa dihubungkan dengan berbagai sumber data dan akhirnya prediksi pun bisa dibuat. Keempat, pembuatan analisis secara real-time. Power BI membuat analisis data yang muncul bersifat real-time sesuai dengan data yang terus berubah. Jika analisis sudah maksimal, tinggal ambil kesimpulan yang tepat. Setelah itu, kesimpulan tersebut bisa menjadi keputusan bisnis yang berkualitas. Tools 3, Cloudflare adalah sebuah layanan Content Delivery Network atau CDN gratis yang berfungsi untuk melindungi keamanan situs web dari berbagai ancaman seperti serangan DDoS dan pencurian identitas perusahaan Cloudflare. Membangun layanan ini untuk membantu menghubungkan jutaan pelanggan secara global. Fungsi Cloudflare. Yang pertama, Content Delivery Network atau CDN. Sebagai CDN, Cloudflare berfungsi untuk mengoptimalkan situs web seperti mempercepat waktu muat situs web dengan cara mendistribusikan konten ke server terdekat. 2. Meningkatkan proteksi keamanan.
Layanan Cloudflare berfungsi juga dalam melindungi situs web dari ancaman kejahatan cyber. 3. Pengoptimalan kerja situs. Berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja situs website untuk meningkatkan pengalaman baik pengguna selama mengunjungi situs web. 4. Optimasi SEO. Cloudflare juga berfungsi untuk optimasi SEO seperti meningkatkan kecepatan muat situs web yang merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan peringkat mesin pencari. 4. Mengurangi penggunaan server. Cloudflare berfungsi untuk mengurangi penggunaan resource server dengan cara mendistribusikan konten dan mengelola lalu lintas secara efisien. Tools 4. PayPal adalah layanan pembayaran online yang memungkinkan individu dan perusahaan mentransfer uang secara elektronik. Anda dapat menyimpan, mengirim, menerima dana dalam berbagai mata uang di seluruh dunia. Fungsi yang pertama, mendukung pembayaran melalui kartu kredit, rekening bank, atau saldo PayPal. Yang kedua, dilengkapi dengan fitur perlindungan membeli dan penjual untuk mengurangi resiko penipuan. Ketiga, mempermudah pembayaran tanpa perlu mengungkapkan informasi kartu kredit langsung kepada pihak ketiga. 4. Mendukung bisnis dalam transaksi internasional. Tools 5, Microsoft Teams adalah aplikasi pengiriman pesan terbaik untuk organisasi Anda, ruang kerja untuk kolaborasi dan komunikasi real-time, rapat, berbagai file, dan aplikasi, bahkan emoji sesekali. Semua di satu tempat, semuanya terbuka, semuanya dapat diakses oleh semua orang. Fungsi dari Microsoft Teams yang pertama, membangun komunikasi secara instan dan efektif dengan tim. Yang kedua, melakukan meeting atau konferensi secara virtual dalam bentuk video atau audio. 3. Membantu untuk sharing dokumen dan file dengan tim dan anggota. 4. Memudahkan kolaborasi secara virtual dengan rekan kerja dimanapun dan kapanpun. 5. Melakukan task management dan melacak progres pekerjaan atau proyek tim. Tools 6. WooCommerce adalah sebuah plugin untuk membuat toko online dan menyediakan berbagai fitur lengkap yang dapat mendukung fungsi toko online. Dengan ini, pengguna bisa menampilkan produk untuk dijual dan bisa dilakukan kustomisasi di website jualan online sesuai keinginan. Fungsi WooCommerce. Yang pertama, manajemen pesanan. Pengguna dengan mudah melacak dan mengelola pesanan yang masuk. Mereka dapat memantau status pembayaran, mengubah status pengiriman, mengirim pesan, dan melihat riwayat pesanan. 2. Pengiriman dan pilihan pengiriman. WooCommerce memungkinkan untuk mengatur opsi pengiriman seperti tarif pengiriman, estimasi waktu pengiriman, dan pemilihan metode pengiriman. 3. Pengelolaan pelanggan. Pengguna dapat melihat informasi pelanggan, melihat riwayat pembelian, dan mengirim email pemasaran atau pemberitahuan kepada pelanggan. 4. Pelaporan dan analitik. WooCommerce menyediakan laporan penjualan dan analitik yang membantu user atau pengguna memahami performa toko online mereka. Pengguna dapat melacak penjualan, melihat statistik pengunjung, dan mendapatkan wawasan penting lainnya. Tools 7, OneDrive adalah layanan cloud atau awan Microsoft yang berfungsi untuk menyimpan berbagai dan mengakses file dari berbagai perangkat. Fungsi yang pertama ada penyimpanan. OneDrive dapat digunakan untuk menyimpan file pribadi, foto, dan video secara otomatis dan tercadangkan di semua perangkat. 2. Pembagian. OneDrive memungkinkan pengguna untuk membagikan file dengan orang lain.
3. Akses file. File yang disimpan dapat diakses dari mana saja di semua perangkat yang terhubung ke internet. 4. Sinkronisasi. Dapat digunakan untuk mensinkronkan file dan folder. 5. Pengaturan tanggal kadaluarsa atau mengatur tanggal kadaluarsa pada tautan. 6. Recycle bin. Fitur recycle bin yang menyimpan file yang dihapus untuk jangka waktu tertentu sebelum dihapus secara permanen. Jadi, jangan khawatir apabila kita pernah tidak sengaja menghapus suatu file pada OneDrive, karena nantinya akan tersimpan di recycle bin dan dapat kita restore atau kita pulihkan. Tools yang ke-8, Odoo, merupakan aplikasi manajemen bisnis yang memiliki serangkaian modul bagi pebisnis seperti CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi manufaktur, manajemen proyek, hingga manajemen stok. Aplikasi ini berkonsep open source sehingga data-data perusahaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi dari aplikasi ini, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kedua, mudah dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, user friendly atau mudah digunakan oleh pengguna. 4. Menyediakan alat kolaborasi seperti obrolan, pesan, dan berbagai dokumen. 5. Mampu melacak perkembangan karyawan setelah evaluasi. Tools 9. Google Analytics adalah layanan analisis web yang menyediakan statistik dan tools analisis dasar untuk mengoptimalkan search engine optimize, SEO, dan tujuan pemasaran. Google Analytics merupakan bagian dari layanan Google Marketing Platform dan tersedia secara gratis untuk siapa saja yang memiliki akun Google. Fungsi dari aplikasi ini, yang pertama, menyediakan visualisasi data. Mengubah tampilan data yang dikumpulkan menjadi bagan atau grafik yang lebih menarik untuk oleh pemilik website. Selain itu, juga memudahkan untuk membaca dan membandingkan data dibandingkan tampilan dari data berupa tabel. 2. Mengetahui asal pengunjung. Layanan ini membantu pemilik website mengetahui dari mana pengunjung web berasal. Hal ini penting untuk mengetahui demografi, karakter, serta perilaku dari pengunjung web yang bertujuan untuk targeting audiens pada website. 3. Mengetahui cara pengunjung menemukan website. Layanan ini menyediakan informasi bagi pemilik web terkait bagaimana pengunjung menemukan website, apakah dapat diakses langsung atau melalui sosmed. 4. Mengoptimalkan perangkat website, mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan yang ada pada website. Apakah pengunjung merasa puas atau tidak? Hal ini diukur dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan website ke depannya. 5. Mengetahui konten apa yang dibutuhkan untuk website. Membantu untuk mengetahui konten apa yang dibutuhkan dalam web, Google Analytics dapat menunjukkan konten mana yang paling banyak dikunjungi dan durasi rata-rata pengunjung. Terakhir, menemukan platform yang tepat untuk marketing. Layanan ini mengidentifikasi channel yang tepat untuk menargetkan bisnis. Di sini, pengguna dapat mengetahui platform sosial media mana yang audiensnya lebih aktif dan menarik, sehingga pengguna dapat mengetahui target bisnis. Tools yang terakhir ada Trello. Trello adalah aplikasi yang berguna untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Trello adalah aplikasi yang memungkinkan untuk mengatur proyek, mengetahui apa yang sedang dikerjakan,
siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, dan sejauh mana progres pekerjaannya. Fungsi dari aplikasi ini, pertama, memberikan tanggung jawab seperti proyek atau tugas untuk setiap anggota tim. 2. Mempermudah untuk mendelegasikan tugas ke setiap anggota tim. 3. Mengatur dan memberikan deadline dalam kurun waktu tertentu untuk setiap anggota tim. 4. Mengatur pembagian tugas kecil yang lebih mudah diselesaikan. 5. Memberikan ruang untuk berkolaborasi dalam mengerjakan proyek antar tim secara virtual. 6. Sebagai ruang untuk berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Terakhir, mempermudah alur pekerjaan karena Trello terhubung dengan aplikasi Office lainnya seperti Google Drive, Gmail, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan singkat tentang tools digital yang dapat menjadi solusi cerdas untuk bisnis dan produktivitas. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua untuk mulai memanfaatkan teknologi secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat berinovasi di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.